Di tengah panasnya polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang selama ini seolah jalan di tempat, angin segar akhirnya berembus. Nama Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar yang selama ini berada di garis depan pengungkapan kejanggalan ijazah Joko Widodo, kini disebut-sebut mulai melihat titik terang. Kabar ini bukan sekadar isu liar atau bisik-bisik politik. Informasi tersebut disebut datang langsung dari lingkaran istana. Sebuah langkah yang selama ini dinanti publik akhirnya terjadi. Rektor UFA dikabarkan telah dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemanggilan itu, menurut sumber yang beredar, bukan bersifat seremonial. Presiden Prabowo disebut memberikan perintah tegas agar persoalan dugaan ijazah ini ditangani secara serius, terbuka, dan tidak berlarut-larut. Tidak boleh ada lagi ruang abu-abu yang memicu spekulasi publik. Bagi Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai hadir. Selama ini mereka kerap disudutkan, diserang secara personal, bahkan dilaporkan, hanya karena mempertanyakan keabsahan dokumen yang semestinya bisa diuji secara ilmiah dan administratif. Kini, arah angin terasa berubah. Jika benar istana turun tangan langsung, maka kasus ini tidak lagi sekadar adu opini di ruang publik, melainkan telah masuk ke fase penentuan. Fakta akan diuji, data akan dibuka, dan kebenaran akan dicari. Publik pun menunggu, apakah ini awal dari pengungkapan yang sesungguhnya? Ataukah kembali menjadi episode lain dari drama panjang yang tak kunjung selesai? Satu hal yang pasti, mata rakyat kini tertuju ke istana. Dan untuk pertama kalinya, harapan itu terasa nyata. Kami bersepakat, kami tidak akan putus, kami tidak akan berhenti, kami tidak akan mundur, dan kami hanya mengetuk, tadi kata Prof. Sofyan. Ada satu yang menarik, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar, dan nanti akan lihat. Jadi insya Allah gerakan ke DPR, gerakan ke eksekutif, nanti akan, dan kita sebenarnya bisa mencontoh sesuatu yang sangat sederhana. Seorang wanita, wali kota Ito di Jepang, Maki Takubo, mengundurkan diri gara-gara ijazahnya palsu. Wanita loh ini, apa nggak malu ini? Ya dengan yang ada di luar. Pada beberapa bulan yang lalu, saya hadir ke rumah beliau, memegang betul dengan setidaknya 2 dari panca indera saya, yaitu mata dan taktil ya, sentuhannya. Saya menyentuh ya, ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali ya. Usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss ya. Ya, emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok. Yang ada gunanya, ini bukan hiasan. Ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Ya. Nah, ya jadi 1 watermark kan yang sudah di-spill ya. Kedua adalah emboss cap ceklok ya. Kemudian yang ketiga adalah lintasan stempel yang jelas sekali, ya, jelas sekali. Nah, ada satu lagi yang mau saya tambahkan yang belum juga disampaikan oleh semua orang ya, yaitu soal syarat foto. Syarat foto untuk wisuda itu ada jelas sekali syaratnya. Dan itu ya, kami mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu khas banget. Kami punya langganan di mana kami pas foto untuk ijazah. Ya, walaupun itu bukan rekanan resmi, tapi mereka tahu persis. Ya, studio foto itu ada di Jalan Kaliurang. Semua orang yang mau wisuda di UGM udah pasti fotonya di situ. Dan mereka sudah diberikan syarat-syarat oleh UGM. Fotonya harus begini, 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 begini.
latar belakangnya. Jadi ini rata-rata seragam karena memang kita fotonya di situ-situ aja. Apalagi tahun 85 kayaknya nggak banyak tukang pas foto ya. Memang iya, memang ada aja cuma di Jalan Kaliurang Jalan itu. itu ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah pojok tuh. Kota kalau sekarang Enggak, cuma di situ aja. koordinasi di situ Iya, ya. Ada namanya Samudra apa gitu ya. Jadi Sanur gitu-gitu. Bukan Samudra atau apa lagi. Itu tuh satu keluarga. Nah, itu ya kita di situ-situ aja. Dan fotonya persis seperti ini. Ya. Nggak pakai jas. Jarang, bahkan mungkin nggak ada yang pakai jas untuk S1 ya itu. Saya tambahkan lagi ya. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Rujito. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Karena sudah saya sampaikan. Ya itu ya. Satu lagi, memang ada satu lagi yang saya sampaikan juga kepada Mas Roy dan Bang Rismon. Satu ya, fakta ketika saya memegang ijazah ini, yaitu tali air. Di sini nih ada tali airnya, Bang Jagir, Bang Madri. Ada tali airnya. Tali air itu seperti uang, yang hanya bisa dilihat dengan gini loh. Kita terawang, kayak kita lihat uang tuh loh. Ratusannya kelihatan. Ya, ada kan ada tali airnya ya. Seperti benang gitu ya. Ada. Ini ada tali air, bukan benang, tali air gitu. Oh, iya? Jadi hanya bisa dilihat ketika kita begini nih, kita terang pakai senter gitu ya. Nah. Terus satu lagi ada hologram. Nah, saya nggak sebut hologram ada di mana. Ada hologram, dan hologram itu ya, ini kalau ijazahnya begini, kita senterin dari belakang, itu muncul pendarnya. Nah, itulah yang bikin ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa dipalsukan. Dah. Ya, nggak bisa dipalsukan udah deh. Mau sekali berapapun tuh nggak bisa dipalsukan karena memang Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Berarti Pak, Ya, jadi mereka itu pasti bikin ijazah itu nggak main-main. materai yang angkatan 85 setahu saya yang asli merah. Hijau, Sementara yang itu biru ya. Nah, sebenarnya ada Bisa dijelaskan ini? Ya, saya jelaskan. Satu, sebenarnya materai itu mengikuti undang-undang. Oke. Ya, ada undang-undang, pasti nanti Bang Jagi dan Bang Fadri bisa lihat ya. Ada undang-undang dan itu sudah disampaikan oleh Profesor C. Ya. Beliau sampaikan bahwa Undang-Undang 1985 itu materai yang berlaku adalah Rp500 yang warnanya merah dan bukan hijau Rp100. Nah, tetapi pada beberapa universitas di UGM tahun 1985 itu masih berlaku materai warna hijau Rp100. Tapi untuk apa? Untuk ijazah sarjana muda, bukan ijazah sarjana. Dan karena masa tahun 85 itu adalah masa peralihan kurikulum, di mana sebagian dari fakultas di UGM itu sudah tidak ada program sarjana muda lagi. Tetapi ada yang masih punya program sarjana muda, sehingga memang secara administratif agak membingungkan. Ada yang pakai materai, ada fakultas yang pakai materai, ada fakultas yang tidak pakai materai, ya. Tetapi fakultas yang memakai materai, materinya baku gitu loh. Jadi ini kan banyak sekali diskusi debat yang ada di sosial media. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya atau punya kakak saya atau punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau itu sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari ijazahnya Joko Widodo yang bermaterai hijau, saya akan usulkan atau saya akan minta kepada Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah tersebut dan melakukan uji forensik. Karena saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 materainya warnanya hijau, berarti hipotesis saya, menurut keyakinan saya, itu ijazah palsu. 99? Belum 99 karena belum diteliti ya. Oke. Jadi gini, saya ulang sekali lagi, kalau ada ijazah Ya, paham. sarjana Kehutanan UGM 1985 dengan materai warna hijau selain ijazah Joko Widodo, kita patut pertanyakan keasliannya. Bahasa hukumnya diduga palsu. Ya, bahasa hukumnya. Udah jelas, ini udah jelas ya. Ini adalah ijazah asli. Ya. Ya, udah jelas ini adalah ijazah asli. Oke, lanjut. Nah, restoratif justice ya.
Sekarang nih soal restoratif Aku justice. juga yang memulai ya. Ya, jadi Dokter Fadli menambahkan. ya saya nanya dulu ya soal Ya. restoratif. Jadi gini, Aku pertanyaan dulu. Oke. iya kan ada tiba-tiba. Tiba-tiba lagi. Iya kan tiba-tiba tuh restoratif justice muncul ketika ada sowan. Jadi artinya restoratif justice yang baru saja terjadi ini bukan sebuah proses hukum, tapi sebuah proses silaturahmi. Dia bukanlah proses hukum, tapi produk silaturahmi. Bukan produk hukum, tapi produk silaturahmi. Gara-gara sowan, maka keluarlah restoratif justice. Iya, iya. Proses silaturahmi. Jadi sekarang di manakah? Iya kan? Jadi masalahnya adalah nih kalau kita bicara secara hukumnya ya, masalahnya dua orang yang mendapatkan restoratif justice dan kemudian lanjutnya adalah SP3 adalah dua orang tersangka yang sampai dengan hari ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Bagaimana mungkin seseorang atau tersangka yang belum pernah diperiksa satu kali pun sebagai tersangka tiba-tiba gara-gara sowan langsung mengalami restoratif justice dan kemudian mendapatkan SP3. Sementara kami 3 orang yang sudah diperiksa sama sekali tidak ada tawaran apapun dari Polda, ya kan? Nah, begitu juga dengan 3 tersangka lain di klaster 1 yang sampai dengan hari ini juga belum diperiksa. Kamu mau ditawar? Bukan gitu, bukan soal restoratif justice-nya, tapi gini loh, ini kan 8 orang ini itu kan dilaporkan dengan laporan yang sama, Pasal sama. pasal sama, laporannya juga sama gitu kan. Jadi kalau salah 1, salah 2, atau salah 3, salah 4, salah 5 dari 5 orang ini Ya. mendapatkan sebuah perlakuan hukum, Ya. dalam hal ini saya nggak soal restoratif justice, soal SP3 buat saya. Ya. Artinya kan berlaku kepada semuanya dong. Ya, betul. Iya kan? Itu betul. Itu Iya, ada aturan. ayo silakan, abangnya berdua. Oke.